Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Rona Najma dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas materi tentang negosiasi. Pada materi negosiasi, kita akan belajar mengenai pengertian negosiasi, tujuan negosiasi, manfaat negosiasi, hal yang harus dilakukan saat negosiasi, tahapan-tahapan negosiasi, dan jenis-jenis negosiasi. Apa sih negosiasi itu? Secara etimologis, kata negosiasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to negotiate dan to be negotiating, yang artinya membicarakan, merundingkan, atau menawarkan. Nah, dari kata tersebut memiliki turunan lain, yaitu negotiation, yang artinya aktivitas membicarakan atau merundingkan sesuatu dengan pihak lain untuk mencapai kesepakatan bersama. Orang yang melakukan kegiatan negosiasi disebut dengan negosiator. Selanjutnya adalah tujuan negosiasi. Tentu saja negosiasi memiliki tujuan. Apa saja sih tujuan dari negosiasi tersebut? Tujuan negosiasi yang pertama yaitu untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Tujuan negosiasi yang kedua yaitu untuk menyelesaikan masalah dan menemukan solusi dari masalah yang tengah dihadapi para pihak-pihak yang bernegosiasi. Tujuan yang ketiga yaitu untuk mencapai suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang bernegosiasi. Selanjutnya adalah manfaat negosiasi. Negosiasi sendiri memiliki manfaat. Yang pertama yaitu menciptakan suatu jalinan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain untuk mencapai tujuan masing-masing. Manfaat yang kedua yaitu adanya saling pengertian di antara pihak-pihak yang akan bernegosiasi. Manfaat yang ketiga yaitu terciptanya suatu interaksi yang positif dari masing-masing pihak yang akan bernegosiasi. Selanjutnya adalah hal yang harus dilakukan pada saat bernegosiasi. Pada saat negosiasi, kita harus melakukan 6 hal. Apa saja sih hal tersebut? Yang pertama yaitu mengajak untuk dapat membuat kesepakatan. Yang kedua, memberikan suatu alasan kenapa harus ada kesepakatan. Yang ketiga, membandingkan beberapa pilihan. Yang keempat, memperjelas dan dapat menguji perbandingan yang dikemukakan. Yang kelima, mengevaluasi suatu kekuatan dan komitmen bersama. Dan yang keenam, menetapkan dan juga menegaskan kembali tujuan negosiasi. Selanjutnya adalah tahapan negosiasi. Dalam negosiasi tentu mempunyai tahapan-tahapan tersendiri. Apa saja sih tahapannya? Nah, tahapan negosiasi ini ada 6. Tahapan yang pertama yaitu tahap persiapan. Yang kedua adalah tahap diskusi. Yang ketiga tahap klarifikasi tujuan. Yang keempat bernegosiasi bertuju pada hasil yang memenangkan. Yang kelima tahap perjanjian. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan tindakan dari hasil perjanjian. Selanjutnya adalah jenis-jenis negosiasi. Jenis-jenis negosiasi ada 3, yaitu negosiasi berdasarkan situasi, negosiasi berdasarkan jumlah negosiator, dan negosiasi berdasarkan untung rugi. Yang pertama yaitu negosiasi berdasarkan situasi. Negosiasi ini terbagi menjadi 2, yaitu negosiasi formal dan negosiasi non-formal. Apa sih negosiasi formal itu? Negosiasi formal merupakan salah satu negosiasi yang terjadi dalam situasi formal. Ciri-ciri dari negosiasi formal yaitu adanya sebuah perjanjian atau hitam di atas putih yang sah secara hukum. Biasanya negosiasi ini dilakukan antar 2 perusahaan. Yang kedua yaitu negosiasi non-formal. Nah, negosiasi ini biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Negosiasi ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Misalnya negosiasi antara ayah dan anak,
atau negosiasi antara guru dan murid dan lain-lain. Nah, negosiasi ini tidak membutuhkan suatu perjanjian khusus yang melibatkan hukum. Yang kedua adalah negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Ini juga terbagi menjadi dua, yaitu negosiasi dengan pihak penengah dan negosiasi tanpa pihak penengah. Negosiasi dengan pihak penengah itu seperti di pengadilan, ada pihak penengah yaitu hakim. Sedangkan negosiasi tanpa pihak penengah seperti OSIS dengan pihak sponsor. Lalu yang ketiga yaitu negosiasi berdasarkan untung rugi. Negosiasi ini dibagi menjadi 4, yaitu negosiasi kolaborasi, negosiasi dominasi, negosiasi akomodasi, dan negosiasi menghindari konflik. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa itu pengertian negosiasi, tujuannya negosiasi, manfaat apa saja sih dari negosiasi, dan hal apa saja yang harus dilakukan pada saat bernegosiasi. Teman-teman juga tahu tahapan-tahapan dari negosiasi dan jenis-jenis negosiasi. Sekian kelas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.